Jumpa lagi para sahabat dengan saya Zaim Saidi. Banyak yang sering bertanya bagaimana saya bisa memutarkan dinar dan dirham saya. Saya punya banyak koin dinar dan dirham dari hasil perdagangan. Dan bagaimana untuk supaya tidak harus saya rupiahkan kembali. Baik, saya akan jelaskan ini, tapi sebelumnya tolong subscribe dan like. Silahkan. Putar, ya kan? Dan salah satu muara perputaran itu adalah permodalan. Jadi kita harus mengupayakan pertama kita harus menyadari bahwa ini adalah masa transisi. Dan karena itu kita nggak bisa langsung 100% berubah. Gitu. Jadi kalau kita 100% menggunakan dinar dirham pasti macet. Gitu. Karena itu ya kita bertahan. Kita gunakan sejauh yang kita bisa. Jadi kalau kita berdagang bahkan kita bisa mengatakan bahwa saya menerima 50% saja dari jual beli ini dengan dinar dan dirham gitu. Jadi rupiah itu tetap atau uang kertas itu tetap harus masih terlibat gitu. Nah yang kedua juga kita harus membelajarkan dirham kita. Jadi apakah jadi gini, kan tidak selalu bahwa kita belanja ini untuk pulaan, tapi untuk keperluan kita sehari-hari, untuk membeli beras kita, untuk membeli gula kita, nah itu belanjakanlah dirhamnya gitu. Jadi sesama pedagang saling berjual beli gitu. Dan yang ketiga untuk penggunaan-penggunaan yang lain. Jadi kalau kita kan kondangan misalnya memberi kado, atau kita kalau dulu di Jawa itu ada tradisi mengunjungi orang yang baru punya bayi, nah itu kan memberikan hadiah, atau misalnya ya bersedekah di masjid, ya mulailah diganti gitu. Jadi sedekah dan hadiah ini juga diganti pakai dirham kita, sehingga rupiahnya bisa dipakai buat yang lain. Begitu seterusnya gitu. Nah lalu yang lebih penting lagi adalah kita memang memperluas kegiatan perdagangan ini, jumlah pedagangnya harus diperbanyak, pasarnya diperbanyak. Jadi seperti yang tadi Bu Sonia dan Bu Wazir sampaikan bahwa setiap kita harus mengajak yang lain gitu. Dan jangan pernah mengunderestimate bahwa kita hanya memberitahu saudara-saudara kita atau teman kita atau tetangga kita gitu ya. Itu seperti kita menanam benih gitu. Dan kita nggak tahu kapan benih itu tumbuh, di mana dia akan tumbuh, dan bagaimana pertumbuhannya. Tapi benih itu harus kita sebar setiap hari. Gitu. Jadi memang tidak ada jalan pintas. Gitu. Nah, jadi memang kita harus berupaya keras menghindari dirham ini kembali kepada rupiah. Gitu. Nah, tentu ada cara itu juga. Jadi bagi pedagang yang punya dirham terlalu banyak, ya ajarkan kepada yang lain dan tawarkan untuk ditukar dengan rupiah. Gitu. Jadi yang penting dirham itu terus beredar. Gitu. Apakah peredaran itu tentu yang terbaik melalui barang, melalui jual beli barang, perdagangan. Yang kedua adalah melalui sedekah. Dan yang ketiga ya ini dalam keadaan terpaksa ya lewat rupiah, tidak ada masalah. Gitu. Tetapi jangan pernah memperlakukan dirham dan dinar itu sendiri sebagai perdagangan, sebagai komoditi, sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Bahwa dia supaya beredar melalui rupiah tidak ada masalah gitu. Jadi orang yang pengen bayar zakat dia belum punya dirham, ya dirham dari pedagang inilah tukar dengan rupiah untuk membayarkan zakatnya gitu. Karena zakat itu kan juga satu jalur perputaran dirham ya, dari orang muzaki pada mustahik pada pedagang. Nah, nanti pedagang ini kan juga kalau yang memang memenuhi nisabnya, dia juga harus membayar zakatnya, dibayarkan lagi zakatnya, begitu seterusnya. Gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini memang sulit, tidak mudah. Gitu. Ini adalah masa paling sulit bagi kita untuk menjalankan yang halal. Tapi tadi pertama adalah bahwa tidak mungkin barang yang halal itu tidak bisa kita jalankan. Tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kita melakukan sesuatu kita tidak bisa melakukannya, nggak mungkin. Kalau tidak berjalan itu karena kesalahan kita, bukan karena perintah dari Allah itu sendiri, ya kan? Dan yang kedua tadi, ini memang sulit, tapi dalam kesulitan itulah selalu bersamanya kemudahan dan satu ganjaran yang tidak ada yang lebih besar dari ganjaran mengembalikan sunnah ini, untuk mengembalikan yang asing ini gitu. Nah jadi ya kita memang perlu komitmen gitu. Dan bayangkan kita sudah 10 tahun ya kan, dan vakum
beberapa tahun, ya kan? Dan alhamdulillah sekarang kita pelan-pelan kembali menjalankannya. Dan satu hal yang perlu kita syukuri, hari ini kita sudah melewati semua yang kita harus lewati. Ya. Ditangkap polisi sudah, di penjara sudah, dan terbukti semua itu rekayasa, ya kan? Tidak ada sesuatu pun yang kita langgar, gitu, ya. Jadi membuktikan bahwa kehidupan fitrah itu tidak mungkin melawan manusia sendiri, gitu, ya. Upaya mengembalikan dina dan rimah itu, upaya mengembalikan perdagangan itu, upaya kita mengembalikan kepemimpinan itu, kita tidak melawan siapa-siapa, kita melawan diri kita sendiri, gitu. Yang membuatnya tidak berjalan, yang membuatnya terasa sulit, yang membuatnya macet adalah diri kita sendiri, gitu. Bukan yang ada di luar. Jadi semua yang ada di luar ini ilusi, gitu ya. Jadi seolah-olah kita punya musuh di luar, tapi sebenarnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri, gitu. Jadi kira-kira begitu misalnya. Memang tidak mudah, tapi bismillah, insya Allah dengan keteguhan pada saat kita menjalankan ini, Allah akan berikan berkah.